Video ini merupakan rangkaian touring Vespa klasik Malena si Super tahun 75 dari Jakarta menuju Malang, Bali, dan Lombok. Pada episode sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk eksplor air terjun Tupak Sewu dengan pintu masuk via Coban Sewu Malang dan keluar via Gua Tetes Lumajang. Kali ini saya akan mengajak touring ke Bromo dan suasana camping semalam. Bagaimana perjalanan saya kali ini? Simak terus ya videonya teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini rencana saya pengen main ke Bromo. Sekarang jam 11.52. Sengaja jalan siang-siang biar nanti nyampe di Bromonya itu sore, jadi lebih bagus cahaya mataharinya, dan rencananya mau camping. Yuk ikuti perjalanan saya ke Bromo kali ini. Ini ada daerah apa namanya, itu ada yang mandi tuh, anjir, dia bugil. Ya ini masih salah fokus ya tadi teman-teman gara-gara orang bugil. Ya ini udah di daerah agak-agak tanjakan teman-teman. Harusnya sih di sini udah deket sama gerbangnya. Oh yang tuh depannya gerbang tuh. Nah di gerbang ini tuh jadi penanda kalau kita tuh udah deket tuh sama pintu gerbangnya Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru. Mari mas. Nah dari gerbang ini menuju pintu masuk atau loketnya itu tuh harusnya udah nggak jauh ya teman-teman. Itu tuh kayak cuma sekitar kayaknya nggak nyampe sekilo deh gitu. Pokoknya patokannya itu tadi udah dapat gerbang selamat datang di Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru. Teman-teman itu dari sini tuh kayak ya nggak nyampe sekilo lah. Tuh kayaknya di depan udah mulai kelihatan teman-teman gerbangnya. Nah ini tiketnya saya pesan online. Jadi saran saya buat teman-teman kalau ke Bromo tiketnya pesan online, jangan pesan ketika nyampe di area ini. Kenapa? Karena di sini tuh agak susah sinyalnya teman-teman. Kita mau ngelapar dulu ya. Mau Bromo mas? Udah booking online? Sudah. Iya. Iya, sudah mas. Iya. Ya. Kita nginep lagi. Coba. Udah. Udah. Langsung ke loket. Oh iya. Ini sih mas. Biar di kono oke mau ibu ini. Oke saya mas. Iya. Nih teman-teman, suruh laut pasir Gunung Bromo, loket Coban Ngadas 5 kilo, Batu Gede Savana 1 kilo, penanjakan ke Goa Desa Ngadas. Ini kita loket di sini sekarang nanti Desa Ngadas pertigaan Jomblang. Nah ini nanti yang ke Kadan Ranupane kiri kita ke bawah. Ini saya kemarin sampai sini toilet habis. Nah rencananya pengen ke sini nih sampai ke penanjakan kalau bisa. Nah untuk tiket ini online teman-teman, jadi 25.000 tiketnya, kemudian karcis kendaraan 5.000, jadi total 30.000. Cuma kalau di online itu ada tambahan asuransi 4.000, jadinya 34.000 gitu teman-teman. Jadi total 34.000. Ya.
kita lanjutkan perjalanan ini. Oke teman-teman, dan ini istirahatkan mesin dulu. Ini masih di Desa Ngadas karena di depan sana tuh ada tanjakan yang lumayan tinggi. Nggak tahu kalau di ini kelihatan nggak ya di belakang situ. Dan karena kebetulan juga dari Malang juga belum pernah istirahat, jadinya ya udahlah sekalian. Dan ini sekarang lensa saya berembun tengahnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yuk. Nah, di sini tuh jalanannya udah mulai sempit ya teman-teman. Jadi ya harus hati-hati aja. Apalagi nih, kanan kirinya jurang nih. Kalau berpapasan gitu, apalagi sama truk ya, yang gede banget badannya, kita ngalah aja teman-teman. Nah, dari sini ke pertigaan Ranupani dan Bromo itu tuh sekitar 2 kilo teman-teman. Kalau lurus Ranupane, kiri ke Bromonya tuh. Oke teman-teman, sekarang udah nyampe di pertigaan Bromo dan Ranupane. Saya lupa apa namanya pertigaan ini. Dan di belakang itu Bromo, dan ke sana itu adalah Ranupane, turun ke bawah ke Bromo, dan itu Bromo di bawah. Kita bakal ke sana. Dan kalau misalnya besok ada waktu, kita coba naik ke Ranupane. Tadi sih banyak orang camping ya ke Ranupane gitu. Coba kayaknya tetap aja di Bromo. Oke, istirahat baru lanjut. Kenapa tuh? Mau turun mobilnya. Selain hardtop tuh nggak boleh turun, makanya diteriakin. Oke teman-teman, yuk kita turun ke Bromo. Ya, pokoknya selain selain hardtop sewaan nggak boleh turun ke Bromo nih. Walaupun ini sebetulnya mobilnya Jeep juga. Yuk turun. Yeay, ke Bromo lagi teman-teman. Setahun loh saya ke Bromo, dan ini ke Bromo lagi, dan nggak pernah bosan ya untuk ke Bromo, karena emang sebagus itu teman-teman loh. Kalau teman-teman lihat aslinya ya, dibanding fotonya aja, videonya aja udah bagus teman-teman, apalagi lihat aslinya. Dan sensasi ke Bromo motoran itu menurut saya tuh lebih enak dibanding naik mobil gitu, kecuali teman-teman yang bawa mobilnya ya gitu. Kalau teman-teman apalagi teman-teman di samping tuh kayak nggak kerasa gitu loh. Misalnya karena duduknya nyamping gitu, jadi nggak merasakan feel di depan kita tuh luas gitu pandangan gitu. Plus minus sih, itu tergantung selera.
Ke Bromo lagi akhirnya. Nah, dulu saya teman-teman campingnya tuh di situ tuh, yang di pohon itu. Saya lupa apa nama lokasinya, nanti saya kasih insert aja. Pohon apa gitu. Ada kok nama lokasinya. Nah, di situ teman-teman bisa camping, bisa ngaso. Wow, sepi. Mumpung sepi, saya mau ngonten-ngonten lah. Welcome teman-teman, tuh di sana tuh udah ada orang. Oh, ada yang jual bensin juga. Ada warkop Savana. Oke teman-teman, ini kita lagi ada di tengah-tengah Bromo. Tuh, sepi banget Bromonya. Mungkin besok pagi kali ya yang rame. Ini soalnya udah sore, jadi orang-orang udah pada pulang. Kan mereka biasanya sunrise-an gitu. Oke, kita akan menuju ke sana, nyoba dan lihat sampai sejauh mana motor ini bisa melewati jalanan pasir. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, setelah saya pikir-pikir, kayaknya ke arah sana itu pagi-pagi aja teman-teman. Kenapa? Karena biar lebih bagus aja pemandangannya. Walaupun sebetulnya ini sepi sih, cuma ini kayaknya mataharinya lagi bikin hazing landscape-nya gitu loh teman-teman. Jadi kayak agak semi-semi berkabut gitu. Jadi kayak mirip-mirip kalau lensa kita tuh lagi fogging gitu. Nah, kita nanti di situ teman-teman campingnya di sana. Bisa lewat sini, bisa juga lewat yang di situ tadi, dekat Bukit Teletabis. Kita mau cek mana yang kira-kira bisa lebih enak jalanannya. Nyampe. Oke, rencana malam ini bakal camping di sini. Ini lupa apa lagi namanya. Pokoknya yang daerah yang cuma ada pohon di Bukit Teletabis. Dan itu Vespa saya. Ini pengunjung-pengunjung yang lain tuh pada istirahat. Mungkin pada jalan subuh mereka, terus pada tidur siang dan sore. Rencana di sini mau pasang tenda dan semalam dengan pemandangan ini nanti malam. Jadi teman-teman rencana mau camping pakai ini Sumo tarpen. Ini buat satu orang, beratnya itu cuma 500 gram. Dia bahkan ini namanya Sumo 1P Mogami. Dia ngeluarin yang 2P juga, itu bahkan beratnya cuma 700 gram.
dan ini footprintnya, jadi udah satu paket. Kita pakai tracking pole Daula Giri, setup mungkin kita coba 120 atau 115. Ya coba kita setup Sumo Top 10. Nah, ini coba kita pasang outernya dulu, baru nanti terakhir innernya. Panjangnya 120 cm. Nggak bisa 120. Dulu. Oke, 110 ternyata. Nah, ini modelnya teman-teman. Nanti innernya nih, ini ada cantolan di sini. Dia bakal dicantolin di sini, terus innernya udah pasang-pasang-pasang, selesai. Di paket ini disediain juga beberapa guideline teman-teman, dan juga ini ada cantolan buat pintu nih, jadi gampang dibukanya nanti pintunya. Oke teman-teman, ini penampakan tarp tent dari Sumo dengan jenis Mogami 1P. Ini beratnya cuma 500 gram, setengah kilo gitu. Nah, ini saya setupnya emang sengaja setup pendek supaya nggak masuk angin dari bawah. Walaupun itu dari depan juga bakal masuk angin sih di sini. Ini bakal masuk angin dari sini. Cuma yang di belakang saya minimalisir. Terus ini penampakan di dalamnya. Nah, ini vestibul, bisa kalau hujan bisa masak di sini. Terus ini kita dapat resletingnya kakak. Ntar teman-teman, susah. Nah, ini di dalamnya. Jadi bentuknya persegi apa nih ya? 4-5. Jadi ada agak mengerucut di situ. Itu tuh bisa buat tempat barang. Jadi inilah dia Malena, Mogami, dan kursi lipat Taffy Sport. Sendirian saya teman-teman di sini malam ini, dan ini udah mulai dingin. Cuma yang sayang banget ini dari sini adalah ini teman-teman, kelakuan orang kita nih, susah banget buat buang sampah di tempatnya. Padahal udah seindah ini, nih udah seindah ini. Ini merusak mata nih. Kayak apa sih susahnya buang sampah di tempat gitu. Sayang aja Indonesia udah indah tapi banyak sampah. Oke teman-teman, saya mau ngumpulin sampahnya dulu, terus siap-siap buat setup nanti malam, kayak nyalain lampu, terus pakaian-pakaian dan semacamnya. Ini judulnya adalah Pungut Sampah with a View. Yuk.
bantalan tidur, alas tidur bisa pakai Climate teman-teman. Ini Climate Static V2 yang kalau saya mau tidur dulu itu tuh ada ritualnya teman-teman. Ritualnya itu adalah seperti ini. Oke, malam teman-teman. Sekarang jam 2 dini hari dan terbangun karena dingin banget. Juga teman-teman lihat ini mulut saya ini ngomong sambil berasap nih. Tuh, sambil berasap. Ini lagi bikin api. Oh ya, di sini nggak boleh bikin api unggun ya teman-teman. Jadi ini bikin apinya tuh pakai kompor aja. Ini kan spiritus, jadi bisa nyala terus. Nah, nggak tahu kelihatan nggak ya di sana teman-teman? Cahaya lampu nggak kelihatan ya. Jadi itu apa namanya? Mobil-mobil hardtop itu udah pada berangkat. Mobil-mobil hardtopnya menuju Bromo Sunrise. Jadi buat orang-orang yang ngejar sunrise. Ya teman-teman, ini mau hangatin badan biar gak hipo. Terus habis itu lanjut tidur. Ya. Oke, pagi teman-teman semua. Sekarang jam 6.30, setengah 7. Matahari udah muncul di belakang dan inilah suasana di Bukit Teletabis Bromo. Dan tadi malam ngecamp di sini dan akhirnya ternyata ada 3 kelompok camp. Jadi ada tadi pagi ada yang baru datang, terus kemarin malam ada yang bareng sama-sama masih dari Dampit, Malang gitu. Ini suasana camp di ini tuh dekat Bukit Teletabis Bromo sih, sebelum Bukit Teletabis kalau dari pintu masuk Malang gitu. Dan kayaknya ini cuma satu-satunya tempat yang bisa ngecamp di sekitaran Bromo. Ini suasana camp tadi malam. Ini apa namanya? Agak berantakan. Nah, sana juga ada rombongan pagi baru nyampe. Katanya mereka sempat ngecamp di sana tapi diusir. Disuruh pindah ke sini. Ini Mas dari Malang. Sini yang Mas dari Dampit. Kemarin juga baru nyampe sore juga. Dan kalau mau sarapan sini ada yang jualan bakso. Oke, inilah dia suasana pagi di camp area. Mau sarapan dulu paling sama apel doang, terus habis itu lanjut jalan menuju pasir-pasir. Oke teman-teman, ini kita udah keluar dari camp area dan sekarang pengen menuju ke
lautan pasir Bromo dan mudah-mudahan bisa tembus ke penanjakannya teman-teman. Karena di tahun lalu saya tuh cuma sampai di Bukit Teletabis karena emang keburu waktu, dan kondisi motor tuh hari, kondisi Vespa saya tuh hari tuh kayak dari Jakarta langsung menuju Bromo gitu, nggak pakai istirahat. Nah kali ini karena saya ada kesempatan istirahat di beberapa kota kayak misalnya di Jogja, Pacitan, Malang, jadi performa motor tuh nggak terlalu digeber, jadi makanya pas ke Bromo ini saya berani buat menuju lautan pasir gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena masalah terbesar ketika kita main ke lautan pasir Bromo itu adalah bagi kita pengendara motor kopling itu biasanya kampas koplingnya itu akan cepat habis gitu, dan menyebabkan motor kita ya susah buat dinyalain karena loss koplingnya. Jadi mudah-mudahan saya bisa aman ya teman-teman di perjalanan Bromo kali ini, utamanya di lautan pasir. Ini kita udah dapat jalan aspal, ujung aspalnya tuh di sini nih teman-teman. Nah sana tuh ada yang ini tuh, orang bikin ala-ala photoshoot taman-taman gitu dengan latar belakang bukit-bukit Teletabis gitulah gitu. Keren juga sih konsepnya. Ya udahlah, saya menuju ke sana ke arah lautan pasir tuh sebelah kanan. Yuk kita lanjut gas. Pokoknya prinsip utama ketika jalan di lautan pasir teman-teman itu adalah biarkan tangan kita tuh ngikutin geol-geolnya si motor gitu, gak usah terlalu di kencengin tangannya. Biarin aja, kalau misalnya kayak agak-agak mau jatuh gitu, ikutin aja gitu. Ini sih tips yang saya baca ya, mudah-mudahan saya berhasil ya, mudah-mudahan saya tidak jatuh ya teman-teman. Yuk kita lanjut gas menuju lautan pasir Bromo. Nah teman-teman, ini ada sedikit tips dari saya ketika teman-teman menuju lautan pasir Bromo. Teman-teman tuh ambil agak ke kiri, melipir. Itu tuh nanti ada kayak jalur-jalur motor yang agak setapak-setapak gitu. Dan ini kayak gini nih, yang ada motor lewat nih. Karena kalau kita agak ke kanan itu tuh biasanya banyak banyak hardtop atau banyak jeep gitu. Jadi kita ambil yang ini, jalanan ini nih. Karena jalanan ini tuh mudah-mudahan dia nggak terlalu lembek pasirnya, karena kalau kan di kanan itu dia tuh udah sering diinjak sama jeep, jadinya pasirnya lebih lembek. Nah kalau ini karena dia bekas-bekas rumput, jadi cenderung agak lebih lebih nggak terlalu lembek dibanding sebelah kanan yang dilewatin pasir nih. Ini sedikit tips saja ya teman-teman. Ini saya dapat juga ketika ngobrol-ngobrol sama abang-abang ojek kemarin tuh. Nah ini tuh udah dikit lagi teman-teman ke lautan pasir. Di sini tuh udah jarang ngeliatin rumput-rumputan, paling tinggal dikit aja tuh yang nggak boleh dilewatin kendaraan. Nah akhirnya ini tuh udah mulai gel-gel tuh teman-teman. Gila, indah banget sih di sini.
Ya teman-teman, ini udah di Lautan Pasir Bromo. Bisa teman-teman lihat di belakang, semuanya serba pasir. Ini saya pakai balaclava ya teman-teman, soalnya pasirnya debunya lumayan. Akhirnya kesampaian juga sampai ke titik ini. Ini saya mau usahakan buat lebih jauh lagi. Pulangnya nanti aja lah dipikir. Ya teman-teman, di belakang udah kelihatan Gunung Batoknya. Tuh, di belakang sana udah kelihatan Gunung Batok. Dan ini udah bagian paling tinggi dari lautan pasirnya teman-teman. Karena kalau kita lihat ke sana, itu udah kelihatan turun tuh. Terus ke sana juga udah kelihatan turun. Nah, seneng banget teman-teman akhirnya nyampe di Lautan Pasir Bromo. Setelah sebelumnya saya cuma nyampe di Bukit Teletabis doang. Terus dia masih mau mau dinginin mesin dulu. Terus lanjut lagi. Sejauh ini sih saya nggak terlalu main setengah kopling ya teman-teman, biar aman. Yuk. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Tadi ngobrol sama orang Vespa. Mari kita lanjutkan perjalanan. Oke.
Dewean, Bos. Sendiri, Mas. Waduh. Salam dari mana? Aduh, kotor, Mas, kotor. Nggak apa-apa. Dari Jakarta, Mas. Jakarta. Iya. Waduh, hebat. Udah kayak gembel, Mas. Gara-gara ini debu. Vespa apa ini? Super, Mas. Super. Super. Super ya, cuma udah di ini sih, Mas. Kayak platinnya saya ganti CDI. Kita makasih. Oke. Ya, ya, Mas. Teman-teman, ini udah di namanya Pura Luhur Poten. Ini pura. Nah, kalau mau naik ke kawahnya itu di sana. Kawahnya itu ada di sana. Cuma saya malas naik karena capek. Yang penting targetnya Vespanya nyampe sini. Nah, itu Gunung Batok yang kita lihat tadi, dan inilah suasananya. Bromo, teman-teman, akhirnya nyampe juga. Terima kasih Malena, engkau telah berjuang. Nanti pulang nyampe di kota, saya servis deh. Akan saya manjakan kamu, Malena, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Keren banget ya, teman-teman. Kelihatan nggak ya, teman-teman, itu di sana tuh ada angin puting beliung tuh. Tuh, sampai naik ke atas tuh anginnya. Ada dua, situ ada juga, situ ada juga. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya, angin puting beliungnya. Gede lah gitu. Ya, karena banyak debu ya, teman-teman, jadi saya pakai masker ya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton vlog ke Bromo saya kali ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan juga bagi yang pengen touring ke Bromo naik motor, itu tuh semoga cepat terlaksana impiannya dan bisa menikmati Bromo. Seperti yang kita lihat, teman-teman, di belakang ini ada pura, dan Bromonya tuh juga di bagian belakang sana. Tapi kayaknya di kameranya nggak terlalu kelihatan. Sekali lagi makasih teman-teman. Dan saya juga pengen makasih nih sama motor saya, Malena. Yang justru dia yang berjuang untuk bisa tembus ke sini. Saya nggak tahu nih teman-teman apakah akan lanjut ngevlog habis ini. Maksudnya ngevlog pulang dari Bromo. Kalau misalnya ini soalnya baterainya tinggal dikit, kalau memungkinkan saya akan terus ngevlog. Dan juga rencananya pengen ke Ranupane kalau sempat. Ya teman-teman, sekali lagi sudah menonton vlog saya kali ini dan di Bromo.